Salam sade, salam longsor, salam weekend. Ternyata market longsor ya. Memang semalam saya udah perkirakan, makanya saya bilang saya nggak berani trade. Saya lihat dulu, karena semalam itu eventnya itu nentuin gitu. Apakah bisa ditahan, atau dia drop ke 52 something, atau jeleknya ke 50. Ternyata bener, semalam akhirnya drop dia ke 525 ya. 525, terus dia mantul, dailynya mantul balik dikit, nutupnya di 53,9 ya kan. Memang semalam udah di situ timingnya, itu udah kelihatan. Event semalam itu nentuin sekali apakah bisa ditahan. Saya berharap bisa ditahan dulu atau naik dikit dia ke 57 58 kan, harapan gitu. Tapi memang posibilitas kalau dia nggak ini, ya anjok tahap pertama di 52 something. Ternyata bener di 525 dia buangannya ya. Drosor lagi, pada stres semua, pada cerit crypto scam ya. Ya begitulah selalu. By the way, sebelum kita ini bahas lebih lanjut, ini kita lihat dulu. Wah, market cap-nya drop lumayan ya. Market cap 1,9 triliun, turun 4,5% lagi bantingan semalam. Tapi banyak yang serok, volume naik 60% di 98 billion. Banyak yang serok juga ini ya. Nah, BTC dominance-nya drop dikit 55,9. Nah, yang lebih ini lagi lumayan dropnya itu Fear di 26 ya. Kalau bisa ini dulu dia lebih drop dikit lagi. Di situ ambil, biasanya serok dikit barang nanti mantul dia ya. Hampir menyentuh di Extreme Fear. Belum sih, masih 26. Kalau dia udah di bawah 20 Extreme Fear, itu baru mantap itu. Ya, kita lihatlah kondisi saat ini, event semalam. Tapi mantap, saya karena yakin saya semalam begitu sempat disorong bentar ke atas, wah hampir kena SL, langsung saya geser SL saya, geser stop loss ya, karena saya yakin gitu. Terus ya ada masuk muatan dikit lagi, saya tambah di layer 2. Ternyata banting benar. Nah, banting langsung TP. Ya lumayan lah semalam. Semalam saya lumayan berlemah akhirnya, walaupun hampir kena SL. Tapi memang semalam saya yakin, malah saya bilang, saya cuma satu, saya yakin di posisi itu dia nutup akan merah. Ternyata benar, dia lumayan merah juga, dia nutup akhirnya ya. Nah, sebelum kita bahas sana, kita lihat ini saya buat video. BTC di posisi 53.848. Wah, ETH lumayan drop juga ya. BTC drop 5%-an, ETH 6,5% di 2.200-an sekarang ya. Ethereum 2.241, BNB turun hampir 4%. 487, Solana juga turun kisaran 4% di 125 sekarang. XRP juga kisaran 4% something di 52 sen. Ya. Toncoin juga ya. Ini Toncoin jangan kalian serok, ini pelan-pelan dia masih akan turun nih tuh. Ada buangan, dia buang lagi, nanti dia mantul dikit, nanti buang lagi gitu. Ya, yang ada itu sangkut. Kalau Toncoin, kalau saya mau serok mungkin tahun-tahun depan gitu. Tunggu dia banting atau di bearish time ya, baru coba beli itu barang. Tapi kalau hari ini gatal tangan, kalau saya mau scalping, mungkin saya scalping long itu Fed gitu ya. Fed mungkin bisa mantul dikit. Artificial Super Intelligence Alliance itu Fed atau koin ASI ya.
itu bisa di long hari ini. Kalau yang gatal tangan pengen scalping ya. Ini saya buat video posisinya di 105, hampir 106 deh. Nah, kalau kita lihat event semalam, ya rapor merah nggak sesuai dengan forecastnya. Walaupun dia NFP naik dibandingkan bulan kemarin. Bulan kemarin kan drop sekali sampai 89.000. Ini dia naik dibanding bulan kemarin ya, dia 142.000 walaupun dia raport merah, tapi nggak sesuai ekspektasi estimasinya di 164 gitu ya. Private non farm payroll-nya juga drop ya, jauh dari forecast juga. Nah, unemployment rate ini dia agak naik balik ya. Yang bulan kemarin dia unemployment rate-nya pengangguran turun, maksudnya turun ya. Yang kemarin dia naik di 4,3, ini dia turun di 4,2 gitu. Nah, itu yang mungkin buat dolar agak menguat dikit nutup ya. Di 101 juga dia udah balik ini. Tapi overall secara ekonomi memang jelek ya. Untuk Kanada juga mengalami kenaikan dia punya unemployment rate, data penganggurannya ya. Jadi memang secara data ekonomi sih bukan bagus. Jadi saya lihat semalam ada yang ini komen data bagus keluar tapi kok endorser. Data ekonomi sebenarnya nggak bagus gitu ya. Justru nggak bagus gitu, nggak ngedukung. Tapi ya memang ini keluarnya justru kalau dari NFP-nya gitu kan, ya lebih ngedukung untuk cut rate gitu ya. Justru ekonomi udah nggak jelas, dia udah harus cut rate gitu. Dan setelah itu juga dari ini jam 11 dari orang Fed, si Waller juga speak, terus William juga speak ya. Sebelumnya jam ini si William dulu udah bilang juga udah saatnya harus cut rate ya. Apalagi Goldman Sachs udah teriak-teriak kalau bisa cut rate sampai 0 ya. Tahun depan minus rate kalau bisa katanya. Udah sekarat. Goldman Sachs juga udah sekarat banknya gitu, udah teriak juga. Kemarin Bank of America ya, terus Chase Bank masalah si Jamie Dimon teriak-teriak. Nah, sekarang Goldman Sachs udah mulai teriak lagi gitu. Nah, itu bukti bahwasanya ekonomi nggak bagus ya kan. Tapi Common Boy kita ceritain dia nggak percaya, nggak ada resesi katanya. Ya terserah lo lah ya kan. Ya, kalau saya ikuti kondisi ini ya ini ya faktanya ya, dari data-data yang keluar itu ya nyata. Terus dari labor yang drop, yang ditutupi, ternyata ini kan layoff yang terjadi ini sekali. Ini kayaknya market di September ini memang bulan merah kayaknya ya. Jadi sebelum sampai pertemuan Fed itu, ini market masih nggak ini. Itu pun pertemuan Fed, mungkin pertemuan Fed itu kalau dia ada bantingan, mungkin itu terakhir bantingan. Istilahnya sebelum reversal gitu ya. Mungkin setelah itu pelan-pelan kita harap Oktober lah ya. Jadi masih sabar, jangan kecewa, jangan patah semangat ya. Tetap inilah optimis. Kalau memang bulan ini seperti biasa September memang seringnya merah gitu kan, tutup kuartal ya, selalu sering tutup kuartal itu kan saya bilang tutup kuartal itu paling sering yaitu mereka buang barang. Nanti awal lagi, nah ya kita harap di Oktober ini nanti
pemulihan, reversal balik gitu ya. Jadi ya sabarlah. Ada yang nanya, kok udah minus gini gimana? Ya sabar, mudah-mudahan masih ada di kuartal 4 ini ya, antara Oktober sampai November itu kalau dia ada sorongan balik ya, di situ ada timing juga gitu. Ya, berharap dia bisa ini lagi di Oktober inilah, harapan Oktober sampai November gitu ya. Di situ coba kita lihat, mudah-mudahan di kuartal keempat di bulan itu mereka pom balik. Ini mereka dump ya kan, sering terjadi begitu di penutup kuartal itu, selalu sering terjadi buangan gitu ya. Di penghujung kuartalnya buangan, nanti pembuka kuartal, awal-awal kuartal, nah itu market disorong lagi ke atas. Jadi ya cuma begitulah, bersabar, optimis ya, jangan patah semangat. Ya cari kegiatan lain lah, saat sangkut begini paling ya ikut-ikuti berita ya, nggak usah perhatikan market, nggak usah diliatin balance-nya sisa berapa, itu buat Anda stres gitu. Ya paling ikut-ikuti news saja, perkembangan gimana, kalau belum ada ini ya sabar gitu kan. Nah berharap tomorrow will be better ya. Nah, salah satu orang Cina itu kuat bertahan dalam kondisi apapun, mereka selalu ada istilah motonya Ming Tian Hui Ken Hao gitu ya. Sampai dilaguin gitu. Jadi mereka itu tetap selalu optimis, tomorrow will be better, hari esok akan lebih baik gitu. Supaya terus nggak patah semangat gitu. Oke? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menguatkan saat kondisi market buangan gitu. Enjoy your weekend ya kan. Terus juga semangat buat timnas kita bisa nahan Arab Saudi ya kan. Nah, Jepang juga mantap hajar Cina 7-0 ya. Nah nanti Selasa tanggal 10 support timnas kita ya, bisa kalahkan Australia. Semangat ya. Sekarang ini saya agak optimis loh, timnas kita itu. Dulu saya nggak suka lihat timnas Indo ya, nggak ini, semenjak di tangan Erick Thohir lihat perkembangan, dan setelah lihat pertandingan terus masuknya pemain-pemain diaspora ya, dari Belanda, itu terus permainan kemarin lawan Saudi Arabia gitu, timbul rasa optimis bahwasanya dulu-dulunya nggak ada ini, nggak harapan timnas Indo bisa ke World Cup ya. Tapi setelah kemarin itu lihat permainan mereka cukup ngotot ya, bisa tahan imbang dengan Saudi Arabia, terus nextnya lawan yang saya lihat di grup tuh, kayaknya saya optimis timnas kita akan bisa menuju Piala Dunia kali ini. Optimis kali ini saya lihat. Belum lagi saya lihat berita hari ini juga, dari semalam sih, masuk lagi pemain lagi yang diaspora yang bagus ya, si Mes gitu, sama satu lagi siapa namanya. Itu makin optimis, tinggal kurang striker depan. Kayaknya lini belakang udah oke, sama di posisi midfield, gelandang gitu ya. Tinggal striker perlu di ini lagi dikit mungkin, terus stamina ya, stamina masih kurang gitu. Kemarin dia lawan Arab Saudi, setelah di atas menit 65 lah saya lihat udah mulai ngedrop gitu ya, udah kalah staminanya. Ya memang faktor panas juga, karena mereka kebanyakan kan pemain diaspora, mereka negara 4 musim yang mereka lebih tahan dingin daripada panas gitu. Mungkin satu faktor, tapi juga sebagian juga udah punya pasangan, punya ini itu, jadi bukan tulen lagi kan, jadi stamina juga udah kalah gitu ya. Tapi ya optimis untuk kali ini ya, untuk timnas kita dukung nanti di Selasa nanti ya, harus ini kalahkan Australia ya.
Itu aja sedikit pembahasan tambahan timnas di weekend ini. Buat yang sangkut, sabar, optimis, ya. Pegang moto orang Chinese, 明天会更好, tomorrow will be better, ya. Jadi tomorrow and next tomorrow selalu kita ini pasti ada saatnya gitu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.